wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini Tonight Show kembali menyapa Anda. Mohon maaf hari ini Desta berhalangan. Iya, tapi tetap saja apa Iya. yang Anda saksikan di layar kaca. Sama persis dengan apa yang terjadi di studio Tonight Show malam hari ini. Karena malam hari ini kita Live. Kita juga para host mengingatkan kalian semua untuk Tadi Hai, kita guys. udah bilang lu gak dateng. Ya, aku cuma kencing doang. Oke. Kebelet banget namanya juga live, bro. Iya. Ya kan? Apapun bisa terjadi. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Baiklah, malam hari ini kita tetap ingatkan selalu menjaga protokol kesehatan. ya. Ya. Jadi masa pandemi kayak sekarang ini kan suka bikin pasti kangen liburan, ya enggak? Kemarin baru liburan lo berdua tapi. Iya. Iya. Aku pernah diramal pakai kerang gitu katanya aku harus liburan. Iya, Jadi iya, iya. katanya kangen liburan. Tapi maksudnya walaupun kita kemarin sempat liburan, tapi kayak cuman sebentar sih staycation sebentar. Itu bagaimana protokolnya dan lain-lainnya? Sama harus ada surat antigen, Iya. karena kan waktu itu ke Bali. Terus ke Bali sepi banget. Sepi banget ya? Bali Sepi sepi lagi. banget. Sepi banget. Terus habisnya maksudnya banyak banget orang yang Ya. takut naik pesawat juga kan. Benar. Cuman Dan selalu sekarang nih, makanya dikasih kita tahu. akan merekomendasi buat kalian liburan aman pada saat pandemi. Oh, betul dong. Yes. Iya dong. Betul. Yang Harus pertama dong. ini ada Sentul. Jadi Wah. bisa trekking kan. Nah, aku juga pernah nih ke Curug nih di Sentul nih, seru Sentul. banget. Wah, ikut kecil dong. Curut, curut. itu curut. Astaga. Karena kan Sentul ini jaraknya juga nggak terlalu jauh ya dari Jakarta. Jadi untuk kalian ke alam, karena ada banyak juga wisata yang kayak ada pemandangan air terjun, Wah, seru tuh. perbukitan. Jadi bisa refreshing juga pikiran kalian. Tapi Bener kalau jangan lihat apa alam yang indah tuh kayaknya kita iya refresh banget ya. Iya. Tapi saran aku adalah Tuh, jangan tuh. datang di hari weekend Iya, karena weekdays akan ya. rame banget. Tuh, Jadi ya biar ampun. protokol kesehatan tetap terjaga. Nah, ini Iya tempat yang ampun. aku datengin nih. Oh iya. Trekking. Ada Masalahnya, guanya. Ji, kan Ada nggak gua. semua orang bisa ke sana di hari biasa, pada kerja. Iya tahu, maksud aku kalau misalkan emang datangnya weekend dan ramai sekali ya jangan memaksakan juga. Iya. Seger gitu banget loh. kayaknya berenang situ ya. Pagi-pagi Iya. banget juga enak. Abis Ada lagi kerja. Karimun Jawa. Wah, mobil Nih, nih. ini Oke. mah terkenal. Pulau ini belum sering dikunjungi oleh wisatawan, guys. Tapi aku sering Ya. denger sih Karimun Jawa ya. Iya, Karimun Jawa kan, iya. Suasananya pun tenang. Karena jauh dari hingar-bingar kota, bro. Karena Oh, tempatnya gitu. bersih, Betul. Karimun Jawa menjadi tempat favorit sekaligus aman pada saat pandemi. Wah, iya. Berikutnya Bali juga sekarang kayaknya oke juga sih untuk Wah, berangkat. gue tuh kalau balik dari Bali bawaannya pengen tinggal sana gue. Iya, apalagi kemarin gue tuh sempat liburannya Tuh. kan di Ubud ya, di Ubud tuh lebih sepi lagi. Udah Oh, itu rame? tempatnya Enggak, ini enak. kan yang waktu sebelum pandemi ini. Enggak, ini pas pandemi orang pakai masker. pakai masker. Ya berarti pandemi, iya. Iya. Oh, tuh Tapi pakai Tapi masker. bisa jadi pilihan juga kalau takut naik pesawat kayak Tata Hesi kemarin kita sempat nyobain Road juga trip. untuk road trip dan seru banget ternyata. Tanah Laut, Uluwatu, Ubud, Kintamani, Iya, ya. Waduh. iya itu mumpung maksud aku lagi yang kalaupun naik pesawat juga di bandara nggak terlalu rame. Iya. Dan Jadi di mungkin pesawat bisa juga juga saatnya. diinspektan semuanya kok asal menurut saran aku tidak lepas masker sama Iya, sekali. Yang jangan paling lepas penting masker. tuh adalah masker. Jadi dapat makanan ya di keep aja makanan di luar pesawat Bentar. menurut aku ya. Jangan di dalam pesawat, Gitu. iya benar. Banyuwangi. Ah. Ini dilewatin kalau misalkan road trip Aku ke Bali. kemarin sempat ke Banyuwangi juga. Jadi ada beberapa tempatnya yang memang menyenangkan. Kawaijen. Nggak usah teriak-teriak, bisa nggak sih? Semangat, biar semangat. Kawaijen, Kawaijen. Jawatan Benculuk, ya dan juga Gunung Rawung. Itu kalau Kawah Ijen tuh harus dari Pagi, jam- 1 jam 2 pagi tuh udah Iya. bangun Iya. siap-siap tuh. Oh kayak ke Bromo gitu ya kak ya? Iya. Dia ada kawah tapi warna biru gitu. Itu dia Wah. fotonya. Nah itu tuh Waduh, lihat. cakep banget. Ini bukan. Bukan. Wah, nggak ngerti nih Enzi nih. Emang nggak tahu kan Ini nggak apa? pernah. Nah, ini Ah, ini fotografi hantu. Lu gimana sih? namanya juga live. Apa Iya, bisa terjadi? iya. Ya nggak sih? Tadi bocor buat segmen selanjutnya. Iya, Iya, siapa iya, tahu iya, ada iya. orang yang emang mau liburan wisata ke tempat-tempat angker. Iya. Iya Bisa kan? jadi. Tadi kita Itu kasih juga- contoh. Iya, tempat angker juga sekarang kan wisata hantu. Karena kaget, saya sekarang kaget. kita tidak menganut semboyan zero mistake. Nah, Sekarang mistake terus aja. Namanya juga live ya. Nama Iya, juga juga live. live, namanya juga live. Yang bikin zero mistake udah nggak ada soalnya di sini. ngomongin tentang liburan nih, kita akan mengundang seorang cewek cantik. Ini hobinya dia traveling banget nih. Oh iya dong. Iya. Iya. Langsung siapa dia kalau bukan Pamela Bowie. Wah, Silakan ini pada ngobrol-ngobrol. bule-bule. Nomor ketiga biar jaga jarak, jaga Ya, jarak. ya. Bule ketemu bule nih. Pamela Bowie silakan duduk. Waduh, Pamela Bowie. Pam, terakhir Bukan dulu, Mas Rey, kita lihat dong wajahnya beneran Pamela atau bukan. Iya. Tahu-tahu Pam Swakarsa kan kita nggak Aduh. tahu.
Iya Nah, benar, Pamela Boy. Bowie. Silakan duduk Pamela. Malah foto-foto di set lagi. Tar dulu, lagi syuting ini. Pamela kan hobi banget traveling ya. Saat pandemi kamu liburan, tapi liburan terakhir kemana? Untuk saat ini sih Bali sih beberapa kali, tahun ini udah 4 kali ke Bali. Hah? Iya, sama tahun lalu maksudnya kayak berderetan tuh Bali. Ada yang Nah, kerja, kalau di ada yang tahun ini, liburan. baru 2 bulan udah 4 kali ke Bali. No, amin. Dari Dari berapa pandemi. bulan, berapa bulan Oh. terakhir ini Bali terus sih. Kamu kan juga, kamu kan ngevlog ya, buat YouTube ya? Heeh. Nah kamu collab sama Vincent dong, collab. Oh, gitu. Vincent YouTuber. Oh iya. Ini apa? AdSense. Eh, Iya. Norak banget sih orang. Oh iya. Ini fokusnya isi YouTube-nya lebih ke beauty vlog gitu. Beauty, lebih ke beauty sama travel vlog sih sebenarnya, konsennya pengen ke arah situ. Oh, ada Dah. timnya, Pam? Apa? Ada timnya. Enggak sih, aku selama ini ngerjain sendiri. Wah, Oh, iya? kamu kalau jadi YouTuber itu udah collab tim, AdSense. Oh iya. Baik, siap. Iya. Nggak usah dengerin, Pem, norak banget orang. Kamu main film terakhir kapan, Pem? Terakhir itu kemarin baru beres film, kalau nggak salah bulan November. Ah. Protokolnya gimana itu? Protokolnya jelas banget sih, maksudnya kayak kita sebelum syuting swab semuanya, terus berkala 2 minggu sekali kita swab, terus memang kan kita syutingnya di luar kota, jadi pemain nggak boleh pulang dan nggak boleh Oh, ninggalin bener-bener karantina lokasi. ya? Oh, Iya. tinggal di- berapa heeh. lama itu? Kita waktu itu sempat ada syuting yang di daerah Bogor itu sekitar 2 minggu, jadi 2 minggu aku nggak pulang, nggak turun ke Jakarta. Oh. Itu kapan tayangnya? Boleh ada bocoran apa judulnya? Judulnya sih masih tentatif ya, jadi Oh, belum oke. boleh dibocorin, sama tayangnya juga OTT masih paling ya? belum tahu. Horor atau? Horor. Nah, Horor. ini dia. Horor. Waduh. Pamela ini beberapa kali, ini film horor keberapa, Pam? Ini tuh film horor yang ketiga ya mungkin ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal misteri ya. Yes, karena YouTuber collab AdSense. Tapi jujur gue syuting film horor tapi gue takut loh. Takut sama horor? Takut nonton film horor. Takut karena itu YouTuber collab AdSense. Vincent, lo apaan sih? Norak banget sih ini orang nih. Katro lo. Setelah ini Vincent akan ngasih info penting buat Tonight Lovers. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Ya, kembali lagi di Tonight Show. Nah, sebelum lanjut lagi sama tamu kita ngobrol-ngobrol, Ya. monyong-monyong, Ngomong-ngomong, kemarin gue ingat waktu kita lagi makan bareng, lu belum ganti duit gue. oh iya. Ah. Aduh, sorry, gue lupa. Duh, udah tua sih. Aduh. Jadi gampang pikun. Udahlah Vincent, gue bayar cash aja nanti habis syuting ya. Langsung gue kasih. Aduh, transfer aja lah. Kan bisa pakai smartphone, bro, lebih praktis. Ngapain sih pakai cash segala? Lagi keadaan kayak gini kita tuh harus mengurangi tuh menyentuh barang. Bukan gitu, Chen. Cancen. Gue tuh males transfer ke lu tuh karena ribet, ada biaya admin. Kan kita beda bank ya kan. Sayang tahu lumayan 6.500 seharga nasi telur dadar di warteg. Waduh, zaman sekarang masih aja mikirin biaya admin. Ketinggalan zaman lu ah. Kan ada aplikasi yang transfer nggak pakai biaya admin. Aplikasi apa tuh, Vincent? Wah, bentar. Gue buka smartphone gue dulu. Hah? Set. Nah, nih, gue juga udah download aplikasi ini namanya Flip. Aplikasi buatan lokal yang bebas biaya admin untuk transfer antar bank. Tinggal pilih kirim uang gratis. Masukin bank yang mau dituju, udah deh kekirim tanpa biaya admin. Oh gitu. Masa sih gratis? Gue masih nggak percaya nih. Keamanannya juga gimana? Ayo. Lu nggak percaya?
Nih, kita langsung telepon aja ya. Salah satu foundernya dari Flip ini. Ya, halo, selamat malam Mas Ari. Wah, suaranya belum tersambung. Enggak, emang nih. dia lagi Suaranya belum keluar Mas Ari. minum dulu, Mas. Enggak, belum. Mas Ari, Masih di mute kayaknya. jangan di-mute, Mas. Enggak, dari dianya enggak. Kita kayaknya nih. Lah, kita bisa ngomong ini. Oh iya sih. Ya kan kita kan nih kacau. Mas kita nge-mute diri sendiri. Nah, nanti kita akan ngobrol ya lebih lanjut ya. Iya. Bagaimana aplikasi Flip ini bebas biaya untuk transfer, bebas biaya admin. Biasa biaya admin untuk transfer antar bank. Karena kalau antar bank itu kan lo makan ada duit adminnya kan? Iya, biaya benar. adminnya. Benar, Sayang iya. lo, bener lo bilang. Sayang. Telur dadar itu tuh tadi. Oh, 6.500. 6.500. Iya kan? Ya. Oke, sementara kita masih menunggu sambungan Ke seperti Mas biasa. Ari, ya. Yang namanya host profesional. Ini Ini dia. suaranya. Suaranya. Sekarang Gambarnya nggak ada? nggak ada. Halo Mas Ari. Halo Mas Desta, Mas Vincent. Bener ya Mas ya? Kalau aplikasi Flip ini bebas biaya admin untuk transfer antar bank? Bener dong Mas. Jadi dulu kita awalnya bikin Flip nih masalahnya sama nih kayak masalahnya Mas Desta. Iya. Waktu kita masih kuliah mau transfer uang kan kena biaya admin nih. Jadi Iya. males. Akhirnya kita coba cari solusinya. Bisa nggak sih transfer antar bank jadi nggak ada biaya. Wah. Dan ternyata solusinya simpel banget. Yang perlu kita lakuin di Flip, kita cuma perlu buka banyak rekening bank. Misalnya nih Mas Desta mau transfer ke Mas Vincent dari bank A ke bank B. Kan kalau transfer langsung kena biaya nih. Jadi yang perlu dilakuin tinggal transfer dari bank A-nya Mas Desta ke bank A-nya Flip. Nanti bank B-nya Flip akan transfer ke bank B-nya Mas Vincent. Jadi karena transfer sama bank, biaya adminnya bisa dihilangin. Oh, kan lah, apa gua kata? gimana? Emang cara pemakaiannya gimana Mas Ari? Oh, cara pakai gampang banget Mas. Kita udah ada di Play Store dan di App Store sekarang aplikasinya. Jadi tinggal di-download aja, search Flip, download, daftar, dan kalau mau kirim uang kayak tadi Mas Vincent bilang, tinggal klik tombol buat kirim uang, masukin rekening tujuan, karena ada instruksi untuk kirim uang ke Flip, terus setelah dikirim uangnya ke Flip, uangnya akan langsung kita terusin ke rekening tujuannya Mas Desta. Oh, ini Mas Ari, saya mau nanya nih ya. Ini kalau saya mau transfer misalkan jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ada jam layanannya juga nggak Mas? Jam layanannya. Jadi kita tuh beroperasi setiap hari, Mas Desta, Mas Vincent. Tapi kan kalau bank jam 3 pagi, jam 4 pagi biasanya mereka offline. Betul, offline. Kita juga ngalamin itu di Flip. Ya. Jadi kalau di Flip itu kita ada jam operasional, jam 7 sampai jam 8 malam. Oke. Jadi kalau misalkan Mas Vincent lagi bangun nih, mau tahajud misalnya kan, Iya. kepikiran mau bayar utang. Amin. Mau bayar utang ya, sebentar, transfer gua pakai Flip lagi. bisa. Tapi Iya. baru kita bisa proses nanti saat jam operasional banknya udah berjalan. Iya. Tapi Mas Ari, ini aman nggak nih aplikasi untuk data penggunanya? Ini yang sering, Benar ini sih. kan takutnya bocor. Takut juga. Gimana Mas? Ya kita juga aware banget sih sama hal ini. Ya. Dan yang kita lakuin di Flip, semua data pengguna itu kita simpen di server yang ada di Indonesia. Mas Vincent. Selain itu kita juga kasih pengamanan tambahan, terus aksesnya juga kita restriksi, jadi nggak semua orang bisa dapat akses tersebut. Selain itu, Flip juga udah dapat izin dari Bank Indonesia sejak tahun 2016. Oh, Oke, mantap. Tuh Desta, iya. makanya lo tuh percaya sama gua. Seharusnya Iya, ngobrol iya. sama Mas Ari dulu baru percaya. Ya udah, Mas Ari, Vincent, Flip. Nanti gue transfer lu, ya transfer Vincent, bukan transfer ke Mas Ari ya. Mas Ari transfer ke saya dong, ya kan? Pakai aplikasi Flip. Nah, gitu dong. Mas Ari, Mas Ari, terima thank you, kasih Mas atas Ari. penjelasannya. Sehat-sehat selalu Mas Ari. Sama. Dah Mas Ari, Assalamualaikum. Dadah. Yang kayak gini-gini membuat kita bangga ya, anak-anak bangsa membuat inovasi-inovasi terus dengan aplikasi-aplikasi baru betul. ya, startup baru. Keren. Keren, Mas Ari dan Flip keren ya. Oke. Hah? Oh, jangan hooker dulu. Oke, kalau gitu ya. Sekarang nih, hari apa? Selasa. Saatnya kita seram. Selasa, seram. Wah, serem banget ya. Serem ya? Suasananya udah terbangun dari awal. Iya. Sekali lagi karena hari Kamis kita udah nggak tayang ya. Iya. Jadi setiap Selasa kita pindahin serem-seremnya ke Selasa. Ya. Benar. Vincent, Ya. lo terakhir datang ke sini siapa tuh? Ini yang terakhir Selasa seram tuh Kok gue lupa ya? bukan tuh yang kerang. Minggu lalu. Kerang. Oh, Joni. Om Joni Oh ya, Iskandar. Joni sama Chris ya. Enggak, sama Chris. Sama si Ya, Kim Jong-un. Dia Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ya. Setelah ini kita kedatangan
fotografer. Biasanya fotografer model kan. Ini Tapi kita fotografer pernah waktu itu kita nih ngobrol-ngobrol juga. sama Mungkin dia. Bukan juga, kayaknya orangnya beda nih. Ini fotografer yang suka memoto makhluk tak kasat reskrim. Bukan kasat reskrim, tak kasat mata. Kasat mata. Tak kasat mata. Abis ini. Makhluk tak kasat mata. Ya. Makhluk tak kasat welcome ya. Oke. Set. Oke. Tetap di Tonight Show. Now that don't kill me, can only make me stronger. Need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. No, I got to be right now, cause I can't get much stronger. And I need you right now. Ha. Need you right now. Oh. Dapang. Ya, bubar ya Dapang ya. Cabut. Cabut itu. Wah, keren video epilognya ya. Itu Lu yang- nonton nggak? Nonton. Wah, Dapang. Sedih ya tapi ya. Kau Dapang dan pergi sesuka hati. Oke, kita balik lagi ke Seram. Ada aja bro yang hobi fotoin misteri ya nggak sih? Iya nggak? Oke, Langsung aja kita panggil orang-orang yang hobi foto misteri. ini dia Ibra dan Sandi dari komunitas fotografi hantu Indonesia. Wah, ini Ibra. Yap. Wah, benar gayanya aja udah kayak Ibrahimovic. Ibra. Apa sih Vincent? Ya. Silakan duduk. Oke. Ini Ibra sama Sandi. Ini foto khusus hantu. Iya sih, khusus. Benar. Nggak, ini awalnya emang belajar fotografi bukan untuk moto hantu dong. Bukan sih. Emang hobi fotografi. Iya, Ya, betul. awalnya kita emang hobi fotografi, Mas. Kita lihat wajahnya dulu seperti apa ya? Iya. Ibra boleh buka dikit wajahnya? Wih, Sandi? Oke. Ih, manis ya. Ya. Oke, baiklah. Tadi menyambung tadi. Hobi fotografi. Hantu Indonesia. Terus pertama kalinya bisa nemu foto hantu di mana? Mas Sandi di mana? Kalau saya waktu itu emang pas zaman SMP itu iseng-iseng pakai kamera pocket ya. Ya. Foto-foto dan kayak ada nampak sosok perempuan. Ya, Dari aku situ juga pernah mulai tuh. Yang dicuci cetak ya fotonya? ya kayak gitu. Ya, Nah, terus? terus pas ke Jakarta kebetulan ada komunitas fotografi hantu Indonesia, makanya saya gabung kayak gitu. Oke. Tertarik juga sih. Kalau Mas Ibra? Lagi sibuk bertune masker ya? Salah, maskernya salah pakai tadi. Oke. Kalau lu Bra, jadi gemar fotografi dulu atau misterinya dulu atau gimana? Awalnya sih kalau emang kan awalnya kalau gue sendiri ya Mas ya, Ah. ikut di FAI sendiri itu kan emang sama beberapa, kita ada 10 nih yang emang bisa dibilang foundernya lah atau Oke. atau ngebentuk komunitas itu sendiri kan. Nah gue sama Sandi salah satunya, jadi awalnya itu kita itu jenuh sama genre fotografi yang emang Berarti sebelumnya udah foto-foto gitu. kita udah ada kegiatan fotografi yang ya model atau Ya. mungkin Bosan. alam, bosan lah gitu kan. Karena kita foto, genre kita itu tuh kita mencoba untuk membentuk genre baru yang dimana genre itu di atasnya human interest. Yang nggak bisa diulang-ulang ya. Iya. Ghost interest ini. Terus Taruh, tapi kan moto hantu itu kan nggak sengaja. Atau emang dicari? dicari sih. Dicari Kalau kita, kita Mas. dicari memang. Loh, hantu kan nongolnya semau dia ya? Tapi sebenarnya bisa dijelasin sih kenapa hantu bisa ditangkap kamera juga. Gimana ceritanya? Misalkan saat kita hunting nih, wajib salah satu dari yang teman kita, partner kita masuk ke lokasi hunting, itu wajib dia merasa ketakutan. Nah, biarkan si hantu itu menangkap energi dari rasa ketakutan Oh, itu. jadi harus ada ketakutan dulu. Nah, gitu. Nah, pada dasarnya kan hantu itu di bawah infrared ya, Mas. Jadi kalau kita mau nangkap oleh kamera itu wajib setara dengan infrared. Jadi pasti ketangkap kalau ada yang ikutan Iya, ketakutan pasti betul. ketangkap tuh. Iya bisa. Terus satu lagi kita nantang mereka dengan kata-kata ya Saya ngata-ngatain nantang kayak selama ini nggak muncul-muncul. Mungkin Mas Tantang preman kali. Gue berapa kali datang ke sini siapa gitu. Mana gue pengen lihat tuh. Tapi nggak kelihatan gitu. Kelihatan ya, Tapi susah. kita lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Foto-fotonya dari Mas Sandi sama Mas Ibran ini dia. Dan juga komunitas fotografi. Nah itu sosok pocong sih. Nah, Sosok pocong. Pocong. ini di mana? Ini di Villa. Ini di salah satu hotel terbengkalai Mas Di di, Depok, daerah Depok, Cimanggis Itu Depok. kalau dilihat di luar ada fotonya, ada gambar, ada pocong bener atau cuma di foto aja Di munculnya? foto aja munculnya Biasanya sih kalau ini kan foto ini kan kita menggunakan yang namanya manusia itu kan punya sense Mas. Ya. Jadi kayak misalkan kita kok gua agak takut ya di arah jam 2 nih. Nah, kita foto di arah situ Mas. Nah, untuk perbandingannya itu misalkan foto pertama
ada sosok seperti ini Iya. nih. Di foto kedua Itu nggak nggak ada. ada. Dan itu nantinya akan kita analisis oleh tim. Dan itu ketika sudah kita analisis, ternyata tidak ada perbedaan, itu bisa kita simpulkan sebagai suspek. Jadi makanya wajib 2 kali foto kalau kita mau moto. gitu. kayak gitu. Oh, 2 kali foto. Ya, biar ada perbandingan, biar nggak dikatain hoax. Iya, benar. Ada lagi ya. Ini kameranya harus mandi kembangkah atau pakai lensa atau apa dibacain apa gitu-gitu nggak? Nggak ada normal. sih. Normal. Ini settingan bener-bener kamera profesional. Yang Nih. penting satu, doa orang tua dan Doa doa orang tua, sesuai ya, benar masing-masing. juga. Ini nextnya nih, ada lagi dari fotonya nih. Kita lihat ya seperti apa ya. Ah, Hah, kok Ini ini tak- lingkarannya saya jadi gagal fokus sama gambar lingkarannya. Itu sosok nenek-nenek sih. Kita mengintip itu salah satu foto Oh iya, yang kita matanya nyala itu ya? Iya. Iya. Masa tuh lihat tuh. tar dulu. Matanya itu, mata yang kiri tuh apa? biasa aja. Lu jangan biasa aja. Kayak kedap-kedip. Apa tuh kayak nyala tuh? Tar dulu, ini di mana, Mas? Itu di rumah bingung di Cirende, Daerah Cirende, Mas. Tangerang. Oke, emang sudah dicurigai sudah ada penampakan. Iya. Iya, karena biasanya kita kan untuk sebuah lokasi hunting sendiri kan, kita itu biasanya dapat rekomendasi dari teman-teman anggota juga yang kebetulan emang di sekitar lingkungannya kayak, Kak, nih ada lokasi nih, itu suka ada mitos masyarakatnya begini, dan kita Iya. datang, kita buktikan itu. Nih, sekarang kita gini deh. Ini kan foto-foto ditampilkan udah ya. Iya. Kita sekarang panggil aja ahlinya nih ya. Ya. Dia mungkin bisa jelasin ada apa tuh di foto-foto tadi itu Ya. ya. Ini kita sambut ini dia Mbah Mijan. Silakan Mbah Mijan. Halo, Mbak. Halo. Halo. Nah, silakan duduk. Oh iya iya. Gini, Mbah Mijon. Kita Mijan. Mijan, Mbah Mijan, sorry. Mbah Mijan boleh dibuka dulu maskernya, kita lihat wajahnya dong. Takutnya bukan Mbah Mijan. Benar. Pernah kesini kan? Dulu. Iya, dulu. Iya. Nah, Mbah Mijan, Yes. kenapa kok hantu atau makhluk tak kasat mata ini menampakkan diri di kamera tuh ngapain, Mbak? Biasanya ada beberapa tujuan. Yang pertama menakuti orang. Yang kedua karena ada pesan. Hah? Yang mau Ada sesuatu disampaikan? hal yang ingin disampaikan. Biasanya seperti itu. Kadangkala ketika riwayat saat jin ini menduplikasi jadi sosok hantu. Oh. Dan hantu itu yang diserupai adalah orang yang memiliki tragedi pada saat dia meninggal mungkin kena lain hal misalnya. Biasanya ketika orang tersebut masih ada sesuatu hal yang terganjal, belum selesai, biasanya begitu, nongol. Nah kalau tadi kita lihat Nah. foto pocong tadi, Mbak Mijan lihat. Mana-mana? Ya, kita tampilkan lagi ya, foto pocongnya coba. Kita lihat ini hasil foto dari Ibra sama Sandi nih. Ini dia, nah itu. Yang kecil itu ya? Iya, yang Bukan yang bulat putih bulat itu, dan ya putih. yang kecil itu lah. Oh iya, Mas. kecil itu ya. Nah, Ini nggak bisa di close up sih ya. itu di situ ada tuh. Ngapain tuh Mbah? Oh. Nah, kalau sampai kondisinya terang seperti itu, kemudian nongol dengan begitu jelasnya, Itu pakai flash nggak sih? Sebentar. Pakai flash ya. Oke. Pasti pakai flash. Terus kita naikin lagi itunya kontrasnya. Oh, kita sebetulnya gelap Mbak Mijan itu. Kalau Mbak yakin sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh makhluk tersebut. Yang berhubungan dengan sosok yang diduplikasi oleh dia. Kita bisa tahu dari mana kalau mereka mau menyampaikan sesuatu? Gini. Mereka itu bisa dilihat oleh manusia itu juga sama-sama sial. Oh, jadi kalau Mas mereka Desta. nampak tuh berarti mereka lagi sial aja Lagi gitu, sial. apes ya? Iya, kalau nggak punya tujuan tertentu, mereka tuh nggak mau menggunakan energinya untuk menemui manusia. Let's go. Mbak Mijan. Wah, ini kalau kayak gini nih nggak beres ini. Apa Mbak Mijan? Kalau ada Mbak Mijan tuh harus baca-baca. Walah. Monggo Mas. Duduk. Ada yang ganggu nih. Ini mbok orang tua jangan dikerjain. Lagi dia duluan Mbak. Lagi Mbak juga. Loh, Lah. tapi Mbak, Iya, iya, tujuannya biasanya mereka untuk apa sih? Menyampaikan apa sih? Gini, Kan katanya mereka apes, mereka nggak mau ngeliatin sebetulnya kan? ya. Tujuannya tuh mereka biasanya apa? Mbah urutin dulu ya. Oke. Pegel kasih. Bukan, diurutkan. Oh, diurutkan. Sangkanya mau diurut. Ada banyak orang yang percaya bahwa hantu itu jelmaan dari manusia yang sudah meninggal dunia. Ya. Sebetulnya tidak. Orang yang sudah meninggal dunia dengan apapun musababnya, itu tidak akan nongol lagi. Nah. Ya.
Tapi yang nongol adalah duplikasi dari jin. Jin. Benar. Jin. Mereknya apa, Mas? Itu jeans. Iya, oke, terus. Celana itu. Iya, sorry. Iya, oke. Terus. Nah, ketika dia menduplikasi seseorang, misalnya korban pembunuhan dan sebagainya, kan pasti ada sesuatu hal yang belum selesai di dunia. Nah, dia menyerap energi dari orang tersebut melalui darah yang tercecer di satu lokasi. Nongol seperti pocong, seperti kuntilanak, seperti genderuwo dan sebagainya. Itu yang tertangkap oleh kamera. Betul. Coba gue pengen nanya sama Lalu, Iwan. ini mereka ini kemarin sudah hunting juga di studio, sekitar studio Tonight Show ya? Udah. Wow. Katanya banyak makhluk-makhluk juga ya? Banyak. Ada. Kita lihat tayangannya seperti apa ini dia. Malam teman-teman, kami dari Fotografi Indonesia sekarang berada di studio Tonight Show Net TV. Mari kita buktikan. Dari nangis gitu. Iya. Nah, dari nangis. Iya kan? Iya, terus. Cewek kan? Iya. Itu bukan suara dari kru. Bukan. Teman di sini kita dapat Obs ini adalah suatu kumpulan energi dari makhluk gaib yang memang belum maksimal ataupun dia kecil banget energinya. Jadi dia berbentuk bulatan. Ini di studio ya, Brother ya? Iya, di studio. Usil banget ya Mbak dia nih, Mbak. Memang. Tapi, Ya. tadi ada suara tangisan, Mbak. Itu di studio sini ya? Di Studio ruang belakang, VIP. Oh, di ruang Ruang tunggu VIP. VIP. Itu jam berapa? Jam 11-an ya? Masih jam 11-an, Mas. Oh, masih sore ya? Ruang make up kita dong. Iya, benar. Di Tapi situ. nih, fotonya sudah berhasil menangkap beberapa momen ya. Kita lihat dulu ya. Ini hasil-hasil fotonya nih. Coba kita lihat. Nah, ini yang pertama. Itu sosok di sebelah belakang sini sih. Itu sosok hitam, Mbak. Properti ya, properti. Iya, di Wah, sebelah properti sini. mah emang sarangnya itu. Itu sih kalau kita lihat berwujudnya kayak monyet gitu sih. Kayak monyet. Kayak monyet. Ah, itu anak-anak properti emang begitu kerjanya. Itu Nah, ini yang tadi ya, yang bulutan ya, ya? masih karena kalau tahapan dari kita sendiri fotografi itu ada 3, yaitu pertama ops, ektoplasma dan portek. Nah, ops sendiri itu adalah kumpulan seperti ini, Mas. Itu masih energinya masih relatif sedikit. Iya. Sedangkan kalau ekoplasma itu mungkin teman-teman bisa foto nih kayak gini. Ini asap. Ini Asap? asap itu ektoplasma dari hantu ataupun tahap kedua Ini perubahan. properti juga. Pada ngebul emang Di kalau belakang. Hah? Di belakang. Di belakang ya? Padahal itu nggak ada yang ngerokok. Oh, nggak ada ya? Iya, iya. Dan selanjutnya adalah portek. Di tahap portek ini adalah fase di mana kita ketika moto itu bisa berwujud sempurna. Mungkin yang seperti tadi kayak pocong, genderuwo. Oh, itu udah pocong. jadi gitu? Iya, itu tahap portek. Jadi berarti energi dia itu udah lumayan padat dan bisa menghasilkan suatu sosok yang mungkin kita sekarang banyak mungkin pernah ketemu pocong, genderuwo, Tapi kuntilanak. kameranya harus khusus apa? Apa aja tuh? Apa aja Kamera sih? Biasa, profesional kamera, Mas. Tapi kamera yang biasa yang aja. gue concern nih yang itu Mbak. Ada yang nangis-nangis tadi di ruangan kita itu ruangan make up. Kenapa Mbak itu Mbak? Ya mereka tuh hanya bisa berkomunikasi dengan menangis, menjerit, teriak, atau mungkin ada suara-suara dengan langkah kaki, Iya sih. atau kadangkala mereka hanya dengan aroma seperti itu. Tapi menangis salah satu Oh, yang bentuk dari, aroma melati gitu. nah misalnya aroma bau bangkai atau bau wangi gitu. Itu saya. Oh, iya, iya, iya. Oh gitu ya. Nah, Tapi nah, Mbak iya, iya. Bija, kalau di studio inilah, ini kan banyak yang bilang studio ini juga ya banyak, maksudnya angker lah gitu. Mbak Mijan bisa lihat di sini ada apa sih Mbak? Kang Desta kan pernah tak bukain waktu Iya, itu kan. Ada lihat gelombang sebagai pintu masuk. Kalau gerbang gaibnya di sebelah sana. Ini cuma buat tempat mampir. Di malam-malam tertentu seperti malam ini, Mbak juga ngerasain hawanya beda. Gitu. Apalagi sedang dibicarakan dan kita sudah melihat hasil dari jepretan Iya. Anda berada di sini kan. Benar. Banyak sebetulnya sih yang menangis tadi. Itu cuma pengen nunjukin bahwa saya ada di sini. Dan sekarang tuh ada di belakang Masnya yang itu yang pakai topi putih itu loh Mas. Itu bukan topi, itu Oh, bukan topi. rambut. Nah itu di situ. Rambutnya dipikok. Rambutnya iya, dicet. iya. Nah,
Emang selalu di situ deh kayaknya ya. Iya. Semua yang kesini selalu bilang ada di belakang Iya. situ. Ini Mahal Mistik emang mereka nih apa ya kelakuannya kayak setan Mas. Jadi Tapi Mas Dodi Katamsi, yang kalau Bukan dikata- Mamijan. Ya. Enggak, saya pengen nanya sama Ibra. Ya. Tempat paling serem yang pernah lu sama teman-teman komunitas yang sampai lunya pun ngeri banget gitu. Baru minggu lalu Mas. Minggu di lalu? Ranting. Ya, jadi di daerah Cimandala di Bogor. Itu bangunan bekas rumah sakit anak 2 lantai. Itu kita baru datang aja. Anggapannya kan untuk idealnya kita hunting ini misalnya kalau buat kita dapat ngerasain sesuatu di situ kan kita masuk berdua. Tapi bahkan di situ kita baru mau review tempatnya aja kita masuk bertujuh. Itu udah ada perempuan yang nangis, udah ada yang Dia kaget sendiri anak band ya? udah ada perempuan yang nangis, udah ada anak kecil larian. Jadi sebagaimana layaknya kayak rumah sakit aktif, tapi ini Kosong enggak? udah kosong, bahkan udah bangunannya udah hampir rubuh lah dibilangnya. Oke, Dan ini teman kita juga di situ dapat pas lagi hunting itu ada semburan api dari salah satu semburan api. ruangan. Kayak Banaspati. Iya kayak Banaspati. ngomongin soal foto lagi nih ya. Ini juga ada info tentang foto-foto yang punya cerita serem. Silakan, Hefty Enzi. Terima kasih Vincent, Desta, dan komunitas foto. Dan juga sudah ada Mbak Mizan. Ya. Ya, Mbak Mizan, zu. Bukan, itu Mipan. Itu Mipan. Mipan, zu. Oke. Ini ada beberapa foto-foto yang justru terkenal akan mistisnya. Iya. Kita akan kasih infonya di Tonightspedia. Foto yang pertama adalah foto Dari Space Shuttle Challenger. Oke. Jadi foto ini tuh diambil sebelum kapal luar angkasa Space Shuttle Challenger terbang pada tanggal 28 Januari 1986. Kapal luar angkasa Space Shuttle ini hancur setelah 73 detik mengudara dan merenggut nyawa 7 orang yang berada di dalamnya. Mereka adalah yang sedang tertawa di foto ini. Beberapa saat sebelum terbang, Ini adalah foto yang sempat tercapture beberapa saat sebelum mereka meluncur, tapi akhirnya tidak jadi 73 detik. Gagal. kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un Itu ya. sudah cukup lama. Semoga karena serem Iya, gitu loh, aku serem kalau ngeliat fotonya. foto yang orang yang udah almarhum misalnya udah meninggal tuh Iya. kadang-kadang suka ngeri gitu. Jadi emang apalagi ini jadi tragis. kayak fotonya ini benar-benar udah viral banget, dan juga ini kayak salah satu foto yang cukup mistis. Kalau yang ini adalah foto tragedi laut. Jadi foto ini seperti hasil foto biasa di pantai. Ternyata ada cerita di balik foto yang dipotret di tahun 1954 ini. John Gown, seorang fotografer Los Angeles Times, mendengar orang berteriak sesuatu terjadi di pantai. Ia pun membawa kameranya dan memotret pasangan yang sedang berpegangan. Ternyata anak mereka yang berusia 19 bulan baru saja hilang di telan laut setelah pergi bermain dari pekarangan. Jadi gimana maksudnya? Jadi ini ternyata dia dengar gimana sih kagetnya, jangan kagetin gue. Kayak gitu dong Kak. Nggak ada apa-apaan. Ya aku anaknya traumaan. Bukan ini foto. Fotonya ternyata disangka kan ini foto tragedi, romantis. Ternyata foto tragedi. Ini adalah foto tragedi di mana Kenapa? Anaknya sesaat hilang. sebelum anaknya hilang di terpa laut gitu. Jadi anaknya mereka berdua. Anaknya mereka berdua. Bukan, anaknya fotografer, ya anaknya mereka berdua. Ini anak nih pakai nanya. Jadi si fotografer dengar suara teriakan. Iya. Terus dia malah mengcapture pasangan ini yang sedang berpegangan tangan. Ternyata ceritanya itu, ini ternyata pasangannya kayak lagi stres gitu, anaknya hilang. Anaknya yang berusia. Apaan sih? Gue kaget. Dia yang kaget. Dia yang kaget. Astaga. Itu adalah beberapa foto yang sempat viral dan ternyata menjadi salah satu foto misteri. Tapi aku mau tanya deh Mbah, boleh masih ada waktu nggak sih? Aku Boleh, boleh. Jadi aku pernah foto di daerah studio alam ya, di daerah Depok tuh apa? TVRI. TVRI ya. Di situ ada patung cewek yang kayak pis gitu deh, kalau nggak salah patung ceweknya, pokoknya cewek gitu, patung dia madepnya ke depan. Aku syuting FTV di situ dan aku iseng aja foto ya patungnya aja gitu kan.
Pas aku lihat itu banyak banget yang saksinya ngeliat fotonya itu tiba-tiba palanya dia ternyata miring. Jadi harusnya patungnya tuh gini ke depan, tapi di foto itu palanya dia gini. Itu serem banget dan aku langsung hapus. Kayak gitu-gitu tuh maksudnya mungkin nggak sih apa efek apa sesuatu? Dia patungnya harusnya begini. Iya. Enggak, emang dia patungnya kalau nggak salah dia kayak gini. Emang gini, patung cewek cantik, tapi di foto itu harusnya dia tahan dulu. Nanti akan dijawab oleh Mbak Mijan juga biar mikir dulu ya. Oke? Nanti kita balik lagi. Kita connection. Masih bersama Mbak Mijan dan juga ada Pamela Bowie. Nah, kita menjawab dulu nih Mbak Mijan yang tadi. Tadi gue liat patungnya di Twitter tadi ada yang bilang patungnya kayak gini Zia. Cewek ya? Iya, Yang bener tangannya kan, gini ya? Chris kan? Iya, tangannya gini. Ngadepnya depan. Nah, Iya. ngadepnya ke depan kan? Iya. Ingat kok aku soalnya aku jadi nyocokin, jadi aku nggak sadar. Tadi aku udah cerita kan kayak aku kirim itu ke salah satu kru di lokasi yang aku bilang kayak ini bener nggak lokasi yang tempat titik kumpulnya di sini di belakang patung ini. Terus kru itu ngasih tahu kalau Mbak Enzi ini ada yang salah tuh dari patungnya, gitu. Terus ada yang salah tuh dari fotonya gitu. Aku masih nggak mikirin karena emang nggak yang bukan tipe sensitif atau apa gitu kan. Jadi kayak pas aku lihat fotonya, apaan yang salah? Lihat fotonya, lihat patungnya. Beda. Ternyata patung Tapi yang aku Mbak lihat Mijan, ada depan. patung itu ada pegel juga nggak sih? Waduh. Mbak itu kira-kira apa Mbak? Iya, tetap penunggu di situ yang ingin komunikasi atau bahasanya menyukai lah, menyukai yang lewat gitu. Misalnya kalau ada aroma-aroma wangi yang memancing mereka, biasanya mereka berinteraksi. Wangi itu bisa dari parfum, dari aroma tubuh kita. Aroma tuh tubuh kita punya aroma loh itu. Iya, seperti itu. Ada iramanya. Tapi juga. memang kalau tempat itu dari dulu sudah terkenal lah. Gimana gitu? Apa? Ya, angker. Di studio itu. Iya, angker sudah Tapi dalam. Mbak Mijan nih sekarang cerita udah selesai ya? Iya. Tadi ya. Mbak Mijan ini Oh punya iya, permisi ya Kak kalau bukan bisa. belum. Sini aja. Mbak Mijan ini punya kris. Iya, Kris yang sudah berusia 400 tahun. 400 tahun. Dan ini adalah keris menjadi awal karirnya Mbak Mijan nih katanya nih. Ya lebih ke secara tidak langsung ya, karena ini kan keris warisan Boleh lihat dari dong. leluhur. Kayak Boleh, kunci boleh. pemenang kuis mobil ya. Iya ya, iya ya. Pemenang rumah petir. 400 Iya, tahun loh ini. 400 tahun. Aku boleh bercanda. Ngapain Mbak? Oh, Enggak, kayak gitu deh. Ada ritualnya Mbak ya? menghormati tradisi aja. Oh. Ada estetikanya. Jadi di itu dulu, dikening, baru diambil dari warongkonya dulu. Nah itu peraturannya seperti itu. Bedanya keris 400 tahun dengan keris yang baru apa Mas? Mbak? Berat ketika dipegang itu jelas sekali. Beratnya, pertama berat. Wangi banget. Nah, kemudian yang kedua adalah guratan dari keris tersebut. Itu beda sekali. Ada cerita, Boleh kok dipegang. boleh dipegang yang orang lain. Boleh. Nggak berani. Ada cerita tersendiri nggak sih apa yang mungkin Tapi wangi bagusnya banget yang pasti begitu tadi dibuka langsung bus. katanya dimandiin gitu. Dimandiin. Iya, sebetulnya saya menyukai dari sisi estetika. Kalau dilihat dari yang aneh-aneh, keris itu kan memang warisan leluhur yang luar biasa. Kita ingat dengan cerita yang paling dekat dengan kita tentang keris Empu Gandring. Iya, iya. Keris yang ampuh tetapi sekaligus menjadi keris Iya. kutukan. Maaf ya Mbak. Ya. Maaf. Oh ya. Ada nomor 23. Berarti udah dicek suhu Mbak Mijan. Mbak tuh bisa demam juga ya? Tapi enggak, maksudnya kayak keris itu sebenarnya zaman dulu tuh dipakai untuk berperang atau Iya. apa sih? Keris itu macam-macam. Kalau dijelaskan kita bisa 2 malam ya. Tapi Iya. singkatnya adalah ini sebagai warisan leluhur yang sudah diakui oleh UNESCO. Iya. UNESCO tahun 2005 mengakui bahwa keris adalah warisan budaya dunia non-bendawi manusia. Non-benda. Non-bendawi manusia. Ini dianggap sebagai benda penanda zaman. Oh. Mbak Mijan ini kalau nggak salah juga bisa
punya kemampuan menerawang seseorang ya Mbak. Lewat batin gitu. Kebetulan ada Pamela Bowie nih. Oh iya. Terawang. Mbak Pamela, boleh bisikin ke saya kira-kira tanggal lahir, bulan dan tahunnya? Bisa aja Mbak. Mintanya dibisikin lagi. Kan Mbak buat Wikipedia ada Mbak. Dia udah tahu cuman pengen dibisikin aja. Kalau tradisi dari ini boleh saya masukkan lagi? Iya, ya? masukin Mbak, saya juga Silakan. ngeri nih Iya, hatinya. ini karena aromanya lumayan menyengat. Iya. Wangi banget. Iya. Lu kan nyium pada ya? Itu rambutnya Mbak Bijan baru keramas. Mosok Silakan, ini, Mbak. ini warisan leluhur ya harus dirawat biar wangi. Oke, tadi sudah membisikan Pamela. tanggal, bulan dan tahun. Ya. Kalau Mbak melihat dari sisi lain, dari sisi primbon, jatuhnya di weton Senen Kliwon. Iya, nah, iya. Enggak, saya memang Ini baru belajar bener primbon. nih. Enggak, bukan merawang ya, Iya, belajar primbon. Nah, karakter dari Senen Kliwon, Mbah begini. Kalau hanya ingin melihat kekurangan seseorang, cukup dengan memejamkan mata, kita dengan mudah melihatnya. Tapi kita coba lihat kelebihan dari Pamela. Senen Kliwon itu orang yang cerdas dan pintar berkomunikasi. Walaupun kadangkala sering putus asa, mudah putus asa, tapi ketika ketemu dengan partner yang bisa memberikan motivasi, dia akan melompat lebih tinggi. Wow. Kayak Soul Seven tuh. Nah, kalau dari sisi lain, 93 ya? Iya. Sionya sio ayam ya? Ayam. Ya, sio ayam. Sio ayam di tahun 2021 lumayan harus lebih ekstra kerjanya. Karena sio ayam disimbolkan sebagai keberanian sekaligus kreativitas. Semakin kreatif, maka rezeki akan semakin mengalir. Amin. Kayak kreatif juga ya berarti. Tapi Mbak ini menerawang dari sio dan tanggal lahir ya Mbak ya? Ya, primbon dan sio. Oh itu bisa dipelajari ya Bisa Mbak ya? dipelajari. Kita kan tidak boleh juga memperkenalkan ke generasi penerus dengan hal yang gaib terus kan gitu. Jadi mereka itu ngertinya nanti yang gaib-gaib. Nah gitu. Angie dong, Angie. Coba Angie bisikin ke saya. Nggak usah Ngapain dong. sih gelap? 10 Agustus 92. NG itu kalau ada banyak sekali kedisiplinan ilmu metafisika untuk menerawang atau menganalisa. Kalau Mbak sekarang dengan auranya. Oke. Coba Ji, bisa? Ya. Kecup kening gua. Nggak usah. Oke. Aku gimana awalnya? Aura NG warnanya biru laut. Jadi biru ketuaan. Itu gimana? Kalau tuh, di keluarga memang sangat diunggulkan dalam arti bisa jadi tulang punggung keluarga. Ya. Seperti itu. Walaupun Sakit dong. biru laut itu menyimbolkan sesuatu hal yang kadangkala menghanyutkan. Kisah asmaranya biasanya Kenapa? ya asik-asik nggak asik biasanya begitu. Iya, kisah asmaranya begitu. Kok bisa? Banget. Terus gimana baiknya biar auranya Aura biar biru laut bisa. itu sudah bagus, artinya memang bener-bener tua, bisa diandalkan. Yang penting prinsip kita lurus. Nah itu. Iya. Berarti aku tuh bisa menjadi istri dari ibu anak-anak kamu yang baik ya. Oh iya dong. Mbak Bijan mungkin tertarik? Saya sudah punya istri. Ya nambah toh Mbak. Ini gimana sih kak? Belum apa-apa udah di madu. Mbak Bijan tapi luar biasa loh. Kenapa Mbak? Mau ngapain Mbak? Enggak, Menyapa? enggak tadi ada yang lewat aja. Nah kan, mulai dah. Gini, nggak tahu deh. Home band ini tadi mainin backsound ketawa nggak sih? Iya ya. Nah, tadi kan ketawa yang dimainin, tapi ada yang menangis. Demi Serius? Allah aku tadi Menangis. denger ada nangis. Nanti penonton di rumah boleh replay lagi deh, serius. Mbak itu berkali-kali denger pelan, keras, Tuh dengar tadi. Enzi dengar Mbak. Enzi Denger kan? Enzi Tapi denger? aku dengar pas aku di sana ya. Yes, betul. Pas ini aku tuh gini, aku kira tuh suara dari teteh. Jadi kayak tapi kayak Iya. enggak deh kayak bukan. Iya. Iya. Mbak nih pakai bener. dikasih tahu. Tadi baru seret gitu beli. Deh. Gua udah bilang nggak usah begini-ginian, gua pulang duluan. Bang, thank you. Thank you. Aja, Bang. Makasih ya, sampai jumpa besok ya. Bye-bye. Terima kasih.
up all night to the sun. I'm up all night to get some. It's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. You're up all night to the sun. You're up